Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat zalim. Jangan berperilaku zalim. Jangan berzalim kepada siapapun. Berhati-hatilah jika berbuat zalim kepada orang-orang mulia atau tempat-tempat mulia. Mereka yang dizalimi tidak akan rugi. Justru penzalim itulah yang bakal rugi. Perhatikan mulai sekarang, jangan berbuat zalim kepada siapapun sekecil apapun, karena di situ terdapat murka Allah dan kerugian di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim itu secara kosakatanya adalah penganiayaan. Berbuat tidak enak kepada hamba-hamba Allah. Apakah hamba Allah yang miskin? Apakah hamba Allah yang kaya raya? Apakah hamba Allah yang berpangkat? Apakah hamba Allah yang tidak berpangkat? Apakah hamba Allah yang berilmu? Ataukah hamba Allah yang tidak berilmu? Apakah hamba Allah yang muslim? Ataukah hamba Allah yang kafir? Intinya, tidak boleh ada pendoliman di dalam kehidupan kita. Inna dzulma dzulumat, sesungguhnya pendoliman adalah kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Siksaannya sangat mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita tentu kita akan bertemu dengan banyak orang, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang bermateri dan tidak bermateri. Maka kehidupan kita kuncinya adalah agar supaya kita bermuamalah dengan mereka, mengundang pahala Allah, maka jangan berbuat zalim sekecil apapun kepada mereka. Jangan melakukan penganiayaan kepada siapapun terhadap dari komunitas yang kita gauli ini. Komunitas yang saat itu kita duduk ada di situ, maka jangan pernah berbuat zalim. Apakah berbuat zalim dengan mulutmu, dengan engkau ngomong kasar kepada orang yang di sekitarmu, atau memfitnah, atau mengadu domba, atau menggunjing, maka ini juga perbuatan zalim. Atau dengan tanganmu engkau memukul atau engkau mengambil haknya orang, ini juga perbuatan zalim. Atau naudzubillah min dzalik, membunuh ini adalah penzaliman yang sangat besar, dan pembunuhan termasuk adalah dosa yang sangat besar, min kibarid dzunub, termasuk dari besarnya dosa, diantaranya adalah pembunuhan. Maka orang yang membunuh tanpa hak alias zalim, maka akan diancam oleh Allah, tempatnya adalah di neraka jahanam, neraka yang paling sedih siksaannya. Hati-hati. Maka ayo, bagaimana kehidupan kita? Seorang bos, seorang yang punya karyawan, jangan sekali-kali engkau zalim kepada karyawanmu, karena pendolimanmu kepada karyawanmu ini akan menuntutmu untuk nanti nyungsep di hari kiamat. Dan bahkan dipastikan orang yang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah, ia akan mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Karena Allah tidak rela hamba-hambanya disakiti. Allah saja tidak mau menyakiti hambanya, sampai disebutkan jika ada seorang hamba tiba-tiba kakinya terkena duri, tertusuk duri, atau mungkin kakinya tergelincir, kepleset sehingga dia jatuh, itu bukan karena semata-mata Allah zalim pada hambanya, bukan, akan tapi tidaklah Allah menetapkan dia kakinya harus kena duri, melainkan Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin menghapus dosanya, ingin memberi pahala. Tidaklah Allah menjadikan ia kepleset, kecuali Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Jadi Allah tidak akan zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Maka ahli iman, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau jelek prasangka kepada Allah, Allah akan berbuat zalim. Oh enggak, kapan? Di saat Allah menentukan ini orang jadi melarat, ini orang jadi orang sakit, ini bukan karena bentuk pendoliman Allah, akan tapi Allah pengen mengangkat dengan kemelaratan ini, dia sabar enggak?
sehingga dia nanti menjadi ahli surga. Dengan ia diberi sakit, sabar enggak dia, sehingga dia menjadi ahli surga. Jadi tidak ada sedikit pun Allah melakukan perdoliman. Bahkan Allah mengharamkan, inni haramtu dzulma, aku mengharamkan pendoliman. Kepada diriku sendiri, aku haramkan pendoliman. Allah tidak akan berbuat dolim. Maka sangat menjadi pantangan jika Allah berdolim kepada hamba-hambanya. Lalu kenapa hambanya berperilaku dolim? Jika Allah tidak mau berperilaku dolim, maka kenapa hamba-hambanya berperilaku dolim? Tidaklah seseorang itu berperilaku dolim kecuali landasannya adalah satu, karena dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak takut murkanya Allah. Dia tidak takut hukuman Allah. Maka dia mudah melakukan pendoliman. Sehingga Masya Allah kita menemukan bagaimana ada pembunuhan di sana, ada pembunuhan di sini. Pembunuhan ini pembunuhan yang nyata ya ia telah merenggut nyawa orang. Ini bahaya, dosa besar ini. Walaupun memang di dalam Islam ada hukum membunuh ada, tetapi kan harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi, nggak asal-asal kayak gitu. Bahkan kalau mau dikembangkan ya pembunuhan karakter ini juga pendoliman, merendahkan orang, menjadikan nama baiknya orang ini terjatuh, ini juga pendoliman. Ini hati-hati. Semuanya ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Hei orang-orang yang berbuat dolim detik ini, saat ini, emangnya dikira umurmu selama-lamanya di dunia? Jika engkau berbuat dolim sekarang ini, kemudian engkau tidak tobat, tidak menyesal, maka pendoliman yang kamu lakukan itu akan merembet kepada anakmu, kepada keturunanmu. Mungkin jadi nanti anakmu akan menjadi anak yang sengsara, keturunanmu menjadi keturunan yang sengsara. Kenapa? Karena bapaknya melakukan pendoliman. Karena Allah tidak akan ridho kepada perilaku pendolim, tidak akan ridho. Dan ketahuilah, hakikatnya yang harus ditolong di saat ada yang didolimi dan pendoliman, bukan orang yang didolimi. Kalau orang yang didolimi, jika dia sabar, maka tempatnya surga. Mungkin ada orang tiba-tiba dia orang sabar dicaci maki, dia begitu sabarnya dicaci maki, maka pahala terus. Atau orang tidak bersalah tiba-tiba difitnah, kalau dia sabar ya tentu pahalanya besar. Atau orang nggak salah tiba-tiba dibunuh, ini kan didolimi, disakiti sehingga dia mati, maka ini pahala bagi dia, pahala bagi keluarganya, pahala. Tetapi yang perlu diperhatikan, yang bahaya ini pendolimnya ini kalau nggak tobat neraka Allah ini. Jadi sebabnya orang melakukan pendoliman karena satu, nggak takut kepada Allah, lebih takut dengan atasannya, lebih takut dengan dia takut nggak dikasih apa-apa. Ketahuilah, atasan kita makhluknya Allah, hambanya Allah. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa hanya Allah. Yang punya kuasa adalah Allah. Semuanya kekuasaan di dunia ini akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Semuanya kekuasaan di dunia ini tidak abadi. Sekarang loh, semuanya jabatan itu ada masanya. Ada masanya semua jabatan. RT RW 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling lama. Pak Lurah 5 tahun, Pak Camat 5 tahun, Bupati 5 tahun, Gubernur 5 tahun, Pak Presiden juga 5 tahun. Artinya ini masa-masa yang jangan dianggap ini masa lama, masa singkat. Maka 5 tahun itu berbuat apa itu? Kalau ternyata dia berbuat dengan sesuatu yang baik, maka ketahuilah 5 tahun menjadi penentu kemuliaan dunia akhirat. Tetapi kalau dia berbuat tidak baik, zalim, maka ketahuilah 5 tahun itu adalah termasuk dia menentukan kehidupannya akan menjadi orang yang hancur di dunia, apakah hancur di akhirat. Jadi sebabnya orang melakukan pendoliman karena tidak takut kepada Allah. Satu. Kedua, orang yang melakukan pendoliman, sebabnya orang melakukan pendoliman karena ada kerakusan yang dicari. Ada kerakusan, keinginan membesarkan pribadinya yang dicari. Sehingga dia akan buta, tidak kenal tetangga, tidak kenal teman, tidak kenal ulama, tidak kenal kiai, tidak kenal ini, tidak kenal itu. Pokoknya bagaimana keinginan pribadiku dalam urusan hartanya, apakah pangkatnya, harus sukses ini. Jadi yang menjadikan sebab orang tidak berkasih sayang, berperilaku dolim itu karena ada kepentingan pribadi. Apa kepentingan pribadi itu? Gedekan rakusnya tadi itu. Sudah punya jabatan ini, pengen dapat jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Sudah punya mobil ini, pengen mobil ini, mobil ini, mobil ini. Sehingga dia lupa. Cinta dunia menjadikan tuli, cinta dunia menjadikan buta. Rakus itu kan cinta dunia.
Padahal kalau ditengok, kalau kita masuk liang lahat itu, dunia mana yang kita bawa? Hanya kain kafan tok. Kain kafan tok, mungkin mobil kita memang ngikut, keluarga kita ngikut. Tapi kalau kita sudah dikubur, tubuh kita di bawah tanah, mereka semuanya hilang. Mereka semuanya hilang. Tinggal kita dengan tanah saja. Maka gak usah kita ini bercapek-capek sampai bermusuhan, berperilaku dolim gara-gara dunia yang sementara ini. Usia kita ini 60-70 tahun. 60-70 tahun. Maka jangan berbuat dolim. Siapapun, hei penjual, pembisnis, jangan kau berbuat dolim. Nipu dengan jual belimu, ngurangi timbangan, jangan. Berapa sih kau dapat untung, nerakanya gak sumbut. Ustadz, jangan berbuat dolim. Dengan suka nuker-nuker ayat, ya, mencari ayat dalil hanya untuk menyeru kepada kepentingan pribadinya, biar dapat ini, dapat sumbangan itu. Jangan Ustadz, jangan berbuat dolim kayak gitu. Nggak boleh ulama kayak gitu, itu nerakanya sangat dalam. Begitu juga wahai para pejabat, engkau jangan dolim kepada rakyat. Sang penguasa, engkau jangan dolim kepada rakyat. Apakah lupa penguasa-penguasa dulu bagaimana mereka di saat berbuat dolim dihancurkan oleh Allah? Fir'aun kurang apa dia itu? Fir'aun itu kurang dolim bagaimana itu Fir'aun? Dolimnya pol-polan. Fir'aun itu adalah dia termasuk yang memerintahkan kepada pasukan-pasukan dia, kalau ada bayi laki-laki bunuh. Tidak boleh ada bayi laki-laki. Jadi kalau ada bayi laki-laki suruh bunuh. Yang boleh hidup hanya bayi perempuan. Loh, ini kebijakan apa ini? Fir'aun, terus bagaimana sekarang Fir'aun? Ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut merah. Dihinakan oleh Allah. Bahkan sekarang diabadikan jasadnya Fir'aun. Kayak apa? Gosong itu. Loh, itu ibro, pelajaran bagi kita. Namrud bagaimana Namrud, sang penguasa? Bagaimana? Hati-hati. Allah bersama orang-orang yang tertindas. Allah bersama orang-orang yang terdolimi. Ana inda munkasarati qulubuhum. Aku bersama mereka yang hatinya tercapik-capik. Aku bersama mereka yang hatinya tertindas. Hati-hati. Makanya orang yang didolimi itu dakwatul madlum mustajab. Doanya orang yang didolimi itu mustajab. Hati-hati. Hati-hati. Nggak kena kepada perilaku dolim bapaknya, keturunannya, anaknya. Pasti ini akan menemukan hasil dari apa yang dilakukan orang tuanya. Maka tolong jangan berbuat dolim, jangan berbuat dolim, jangan berbuat dolim, jangan berbuat dolim. Sudah. Ayo kita hidup damai, hidup akur dengan siapapun. Kalau memang ada gesekan, ada salah faham, tidak perlu kita selesaikan dengan pendoliman seperti itu. Tidak perlu. Ayo jadi orang yang juru damai. Kalau memang ada kepleset, mungkin kita sabar, iya kan? Tidak perlu kita berperilaku dolim. Hati-hati. Adzulmu dzulumat. Pendoliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Artinya apa? Siksaan yang sangat pedih di hari kiamat. Maka ayo kita tengok kanan kiri kita. Saat ini kita menjadi orang yang adilkah atau berbuat dolimkah? Bagaimana kita dengan hak tetangga kita? Bagaimana kita dengan hak tamu? Bagaimana kita hak dengan saudara kita? Bagaimana kita hak dengan teman kita? Bagaimana kita hak dengan para guru? Bagaimana kita hak dengan orang tua? Bagaimana kita hak dengan pejabat? Bagaimana hak dengan rakyat? Ini semuanya harus dipikirkan. Kalau tidak, kita akan masuk wilayah pendoliman. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah tidak berperilaku dolim. Andaikan jika masuk wilayah berperilaku dolim, mudah-mudahan segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia tidak ada orang yang sempurna. Semuanya pernah berbuat salah. Akan tapi ingat, jika berbuat salah segera menyesal, kapok, jangan terus-terusan berada di wilayah itu, segera berhenti, kembali kepada Allah, nyesal, nangis, maka engkau akan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.